Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa aslaha dzata bainina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah sayyidi waladi adnana wa ala alihi wa sahbihi alladzina nasharul islama ilman wa yaqina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Berkali-kali Al-Quran memberikan isyarat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita manusia terdiri dari dua aspek. Yang pertama adalah aspek jasmani, jasad, di mana kita terdiri dari darah, daging, dan tulang. Dan aspek yang kedua adalah yang disebut dengan ruhani. Hal ini secara terang benderang misalnya dijelaskan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu alaqatan misla dhalik summa yakunu mudghatan misla dhalik fayab'atsu Allahu malakan summa yunfakhu fihi ruh au kama qala. Sesungguhnya masing-masing dari kita, kata baginda Rasul, diciptakan oleh Allah melalui beberapa fase. Fase 40 hari pertama berupa sperma. Lalu masuk ke 40 hari yang kedua berupa segumpal darah. Lalu fase 40 hari yang ketiga berupa segumpal daging. Barulah setelah itu Allah Ta'ala meniupkan ruh ke dalam jasad kita masing-masing. Maka kalau hari ini kita berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan fisik yang segar bugar, itu semua tak lain dan tak bukan karena kita setiap hari berikhtiar untuk menjaga fisik dan jasad kita. Kita makan secara teratur, kita berolahraga, bahkan kita mengkonsumsi asupan vitamin. Maka sebagaimana fisik jasmani kita membutuhkan itu semua untuk bisa bertahan hidup, maka rohani dan kolbu kita pun membutuhkan asupan gizi agar ia bisa tetap hidup. Maka para ulama menyebut dua hal yang disebut qutul qulub, makanan pokok yang dibutuhkan jasmani atau yang dibutuhkan rohani dan kolbu kita, agar jangan sampai hati kita mati. Yang pertama adalah zikrullah, yaitu berzikir mengingat Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengkoneksikan jiwa kita kepada Allah lah hati ini akan menjadi tenang. Lalu yang kedua adalah ilmu. Maka dua hal ini, zikrullah dan ilmu, adalah sesuatu yang disebut dengan makanan pokok bagi hati dan rohani kita. Sehingga andaikan di antara kita ada yang dalam sehari semalam tidak mengisi hatinya dengan dua hal ini, maka sungguh kita tidak ada bedanya dengan makhluk Allah lain yang bernama binatang, yang segala macam aktivitas kesehariannya hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani biologisnya. Masyarul hadirin jamaah salat Jumat yang melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau fisik jasmani kita bisa terserang penyakit, bisa terjangkit penyakit yang menular, maka kolbu dan rohani kita pun bisa terserang penyakit. Al-Quran mengatakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Sesungguhnya di dalam hati mereka terdapat penyakit dan Allah akan menambahkan penyakit itu. Ulama sepakat penyakit yang dimaksud di sini bukan penyakit fisik, tetapi penyakit rohani. Akan tetapi sayangnya, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, kebanyakan dari kita hanya berfokus pada penyakit-penyakit yang menyerang fisik dan jasmani kita. Andaikan di antara kita ada yang terkena flu atau pilek hari ini, maka kita bergegas berangkat untuk periksa ke petugas medis. Bahkan kita rela menjual harta yang kita miliki untuk menyembuhkan penyakit jasmani. Tetapi penyakit rohani kita, jangankan untuk berikhtiar mengobatinya, terkadang untuk mendeteksi apakah di dalam hati kita ada penyakit, kita kadang tidak memiliki waktu untuk melakukannya. Padahal ma'asyiral hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersihnya hati kita dari berbagai macam penyakit kolbu adalah syarat mutlak agar kita menjadi hamba Allah yang selamat di akhirat nanti. Baginda Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan bisa masuk ke dalam surga Allah seseorang yang di dalam hatinya ada setitik dari sifat kesombongan. Dan di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa ta'ala merekam bagaimana doa yang dilantunkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar jangan menjadi hambanya yang sengsara di hari kiamat nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana anak dan harta sudah tidak mampu memberikan manfaat apa-apa lagi. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat di hari itu adalah yang datang menghadap Allah membawa hati yang selamat, hati yang bersih dari berbagai macam penyakit. Masyarul hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana jasad kita bisa bermaksiat kepada Allah, mata bisa bermaksiat, tangan bisa bermaksiat, maka ketahuilah bahwa hati dan kalbu kita pun bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut dengan maksiat hati. Imam Al-Ghazali sampai menulis satu bab khusus, babu ma'asil qalbi, pembahasan tentang maksiat-maksiat yang dilakukan oleh hati kita. Maksiat hati inilah yang benar-benar begitu ditakuti oleh para kekasih-kekasih Allah. Kenapa? Sebab ia adalah maksiat yang tidak tampak. Ia maksiat yang tidak kasat mata. Bahkan terkadang orang yang melakukannya merasa baik-baik saja. Padahal sejatinya ia sedang bermaksiat hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Abu Nu'aim Al-Asfihani di dalam kitab Hilyatul Auliya meriwayatkan satu kisah tentang seorang ulama besar di kota Baghdad bernama Syekh Sari As-Saqati. Beliau memiliki ribuan santri, ribuan murid. Suatu ketika Syekh Sari As-Saqati berkata di depan murid-muridnya, Inni astaghfiru rabbi 30 sanatan biqauli alhamdulillah. Kata dia di depan murid-muridnya, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah selama 30 tahun lamanya. Gara-gara ucapanku alhamdulillah yang aku ucapkan suatu ketika. Para muridnya terheran. Bukankah kalimat alhamdulillah adalah kalimat yang mengagungkan Allah, wahai guru? Tetapi mengapa kau beristighfar sebanyak 30 tahun lamanya untuk bertaubat dari ucapan alhamdulillah yang pernah kau ucapkan? Lalu Syekh Sari As-Saqati bercerita, 30 tahun yang lalu
terjadi kebakaran yang melanda pasar kota Baghdad. Dan beliau salah satu orang yang memiliki lapak untuk berjualan di pasar itu. Ketika api sudah melalap seluruh toko yang terdapat di pasar kota Baghdad, Syekh Sari As-Sakoti sedang mengajar santrinya, lalu dia bergegas berlari ke pasar. Belum jauh dia berlari, tiba-tiba ada orang yang memberikan kabar, mengatakan, "Ya Syekh, laqad naja dukkanuk." Bergembiralah, sesungguhnya toko yang kau miliki satu-satunya yang diselamatkan Allah dari mara bahaya. Semua toko terbakar kecuali toko yang kau punya. Maka ketika itulah Syekh Sari As-Sakoti secara spontan dan refleks mengucapkan Alhamdulillah. Lalu tak lama dia berpikir, jangan-jangan ucapan Alhamdulillah yang keluar dari lisan saya bukan untuk mengagungkan Allah. Bisa jadi ucapanku Alhamdulillah, tapi sebenarnya keluar dari hati yang penuh dengan dengki, hati yang penuh dengan hasud, yang ditandai ketika kita berbahagia dengan penderitaan orang lain. Maka Syekh Sariuddin As-Sakoti beristighfar untuk kalimat Alhamdulillah yang ia ucapkan kali itu selama 30 tahun lamanya. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-hasad atau dengki yang tertancap di dalam hati setiap kita adalah salah satu penyakit hati yang diwanti-wanti oleh Imam Al-Ghazali. Sampai beliau menyebut sifat hasud sebagai al-muhlikat, penyakit yang bisa menghanguskan amal kebaikan seorang hamba. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya penyakit dengki akan menghanguskan amal perbuatan hamba sebagaimana api melalap seluruh kayu bakar dengan begitu cepat. Apa itu hasad? Apa itu dengki? Para ulama mengatakan karahiyatun ni'mah 'alal ghair wa hubbu zawaliha anhu. Ketika di dalam hati kita terdapat kebencian atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, bahkan kita ingin kenikmatan itu agar lekas dicabut dari orang tersebut, maka itulah yang dinamakan penyakit hasad. Dan para mufassir menyebutkan bahwa hasad atau dengki inilah maksiat yang pertama kali dilakukan di atas muka bumi. Jadi maksiat yang pertama kali dilakukan bukanlah berzina, minum khamar, mencuri, tetapi maksiat yang pertama kali dilakukan oleh anak cucu Adam adalah hasud atau dengki. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan ketika dua orang anak Nabi Adam, Qabil dan Habil, yang masing-masing diberi nikmat oleh Allah. Tetapi Qabil dengki dengan nikmat yang diberikan Habil karena istri Habil lebih cantik daripada istrinya. Maka Qabil tanpa segan membunuh saudaranya sendiri. Itulah sebabnya dalam sebuah hadisnya Nabi mengatakan, La tuqtalu nafsun zulman. Tidaklah di dunia ini terjadi tragedi pembunuhan illa wa kana libni Adam al-awwal kiflun min damiha, kecuali anak Nabi Adam yaitu Qabil akan mendapat bagian dari dosanya. Kenapa? Li'annahu awwalu man sannal qatla, karena Qabil adalah orang yang melakukan pembunuhan pertama kali di atas bumi, dan itu semua didorong dari rasa dengki yang ia simpan di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Masyarul hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah di akhir nikmat usia, di sisa-sisa nikmat usia yang Allah berikan kepada kita, mari kita niatkan untuk berikhtiar, melakukan mujahadah, melakukan riyadhah, melakukan tasfiyatul qalb, berjuang untuk membersihkan hati kita. Memang tidak mudah, tetapi Nabi SAW memberikan jaminan bagi siapapun yang berikhtiar melakukan tazkiyatun nafas, pembersihan hatinya dari penyakit-penyakit kolbu, ia akan mendapatkan apa yang disebut dengan halawatal iman, manisnya keimanan, lezatnya iman yang ada di dalam hati kita. Kalau kita makan lalu terasa tidak enak, bisa jadi bukan karena menunya yang tidak enak, bisa jadi lidah kita sariawan. Kalau kita melihat pemandangan yang indah tetapi terasa tidak sempurna, bisa jadi mata kita yang sedang rabun. Begitu juga sama ketika kita belum merasakan nikmatnya beribadah, ketika kita belum mencicipi kelezatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
bisa jadi itu tanda bahwa di dalam hati kita terdapat penyakit-penyakit hati. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang menyempurnakan nikmat-nikmat usianya untuk membersihkan hatinya, sehingga kita termasuk hamba Allah yang masuk dalam golongan illa man atallaha biqalbin salim, yang nanti menghadap Allah di hari kiamat membawa hati yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahda bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mattasalat aynun bi nazar wa udhunun bi khabar, amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wa ati'uh fa inna ta'atahu ya aqwamu aqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati qudsih faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Waradallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun. Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ansairi ashabi nabiyyika ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata waz zalimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahimal atiyat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.